Kepada pemirsa sekalian, acara akan segera dimulai. Kami memohon izin untuk melepaskan masker. Dan sebagai informasi kepada seluruh pemirsa bahwa seluruh pengisi acara pada kesempatan kali ini telah melaksanakan standar protokol kesehatan dan sudah melewati tes swab antigen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa sekalian, siswa-siswi kelas 9 SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring beserta para ayah dan bunda hebat yang membersamai putra-putri di rumah. Salam BK sahabat siswa, melayani dengan hati, membersamai merajut mimpi. Apa kabar seluruh pemirsa sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat dan rezekinya pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dapat berjumpa kembali tanpa halangan suatu apapun. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Selamat datang para pemirsa sekalian, ayah dan bunda yang berbahagia beserta para putra-putri, siswa dan siswi kelas 9 SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring dalam acara Pojok BK edisi Karir D dengan tema Wawasan Sekolah Lanjutan bersama SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Perkenankan saya Ustazah Khairul Priyanti, guru BK kelas 9 SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring, untuk membersamai para pemirsa sekalian. Insya Allah 60 menit ke depan kita nanti akan berbincang-bincang. Ayah, bunda dan juga putra-putri sekalian akan mendapatkan berbagai informasi penting dan menarik berkaitan dengan studi lanjut yang tidak terasa kalau kita hitung kurang dari 3 bulan lagi ya. Ternyata putra dan putri kita kelas 9 akan menyelesaikan studinya di SMP Muhammadiyah Plus. Dan tentu kita semua berharap insya Allah nanti semua akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di SMA maupun SMK. Mungkin beberapa dari anak-anakku sudah memiliki pilihan akan kemana setelah lulus dari SMP ini. Tapi tidak sedikit juga yang masih bingung, masih memilih-milih, masih mencari referensi, mencari informasi berkaitan dengan sekolah lanjutan yang nanti akan dimasuki selepas dari SMP. Oleh karena itu, BK SMPN Plus hadir melalui acara Karir D yang insya Allah akan rutin dilaksanakan di setiap hari Sabtu dan secara spesial akan menghadirkan sekolah-sekolah unggulan baik SMA maupun SMK Muhammadiyah terbaik di Jawa Tengah dan DIY sebagai referensi dan informasi tambahan untuk ayah bunda dan juga anak-anakku sekalian dalam rangka pemilihan studi lanjut. Baik, untuk kesempatan pertama kali ini edisi perdana Pojok BK Karir D, kita sudah kehadiran dari SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring yang nanti akan bersama-sama memberikan berbagai informasi dan harapannya nanti menjadi tambahan wawasan dan referensi untuk ayah bunda. Langsung saja sudah hadir di tengah-tengah kita, bisa ayah bunda saksikan di sini ada beliau Dr. Andes Hima Sugiarto selaku Kepala SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Kita sapa dulu ya, Ustadz Hima. Assalamualaikum.
Assalamualaikum untuk semua wali kelas 9 dan para siswa-siswi. Salam sehat. Sehat sih Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan di samping Ustadz Hima sudah ada yang tegak-tegak ini ya, dan cantik dan ganteng, Masya Allah. Sudah ada Taruna dan Taruni dari SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Mungkin bisa say hello dengan para pemirsa di rumah. Iya, ya, ini tiga yang hadir di sini adalah Taruna Taruni terbaik dari SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ya. Baik, nah mungkin ayah bunda maupun anak-anakku sekalian sudah sering melihat kalau pulang sekolah atau berangkat sekolah begitu ya, sering melihat SMA Taruna Muhammadiyah, sering mendengar, bahkan beberapa kali kita sering ada kegiatan bersama-sama begitu. Tapi mungkin belum semua tahu dan kenal SMA Taruna Muhammadiyah lebih jauh lagi. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring itu seperti apa, programnya bagaimana, kemudian di sana karena asrama, nanti asramanya kira-kira seperti apa, karena kita semua pasti penasaran ya dan belum pernah tahu. Dan nanti Taruna-taruni juga akan berbagi informasi, berbagi pengalaman untuk anak-anakku semua di sini. Baik, langsung saja. Yang pertama nanti kami mohon kepada Ustadz Hima Sugiarto untuk bisa menyampaikan Ustadz, SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring itu sebetulnya seperti apa, sekolah yang bagaimana, visi misinya apa, dan tentu kita pengen tahu program-program unggulan di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring gitu. Baik, langsung saja waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Ustadz Hima untuk bisa memberikan gambaran kepada putra-putri kelas 9 dan juga ayah bunda yang membersamainya kali ini. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua warga kelas 9, baik para siswa-siswi, Bapak Ibu semuanya. Semoga saudara semuanya kalian berada dalam kondisi yang fit, sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Saya Hima Sugiarto, selaku Kepala Sekolah SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, diminta oleh Ustazah Khairul untuk menjelaskan tentang siapa, bagaimana, apa SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring adalah sekolah lanjutan dari SMP Muhammadiyah plus Gunung Pring. Artinya kami satu induk, satu payung di bawah naungan Perguruan Muhammadiyah Gunung Pring, SD Muhammadiyah Gunung Pring, SMP Muhammadiyah plus Gunung Pring, SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Sudah kita saksikan bersama, kita alami, Anda juga semuanya sudah merasakan hebatnya bersekolah di Gunung Pring. Oleh karena itu SD yang hebat, SMP yang hebat, pasti akan dilanjutkan dengan SMA yang hebat, SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Visi kami adalah visi dulu ya, menjadi sekolah pilihan utama yang menghasilkan insan berprestasi, berkarakter Islam, berjiwa pemimpin, berwawasan kebangsaan, serta mampu berkompetisi di tingkat nasional. Nah, itu gambaran tentang SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Lalu apa mimpi besar, obsesi dari SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring itu apa? Obsesinya adalah, ini kalau Bapak Ibu, anak-anak semuanya bisa melihat, obsesi kami adalah mencetak generasi muda yang tangguh, berakidah Islam yang benar, taat beribadah, akhlak mulia, serta memiliki jiwa pemimpin. Oleh karena itu harapan kami, mimpi kami, nanti taruna-taruni termasuk yang ada di samping saya ini akan menjadi Pak Jenderal Sudirman
yang baru, menjadi Ahmad Dahlan yang baru, menjadi Ki Bagus Hadikusumo yang baru, menjadi siapa? Pak Kasman Sinodimutso, Insinyur Juanda, dan lain sebagainya. Artinya SMA Taruna Malik Gunung Pring ingin melahirkan sosok pemimpin masa depan yang berakidah kuat, tak beribadah, dan akhlak mulia. Itu mimpi besar kami, Ustazah. Jadi Muhammadiyah sudah melahirkan 12 pahlawan nasional, termasuk harapan kami suatu saat alumni dari SMA Taruna akan melanjutkan tradisi sebagai tokoh-tokoh nasional yang bangga dengan negara Republik Indonesia. Demikian, Ustazah. Luar biasa sekali. Ini baru gambaran secara umum yang disampaikan oleh Ustadz Hima. Ini saya udah merinding nih karena Masya Allah mimpi besarnya luar biasa sekali. Nah coba kita minta nih pendapat sedikit Taruna dan Taruni sambil berkenalan, karena tadi belum berkenalan ya, belum tahu nama-namanya. Siap tidak nih dengan mimpi besar dari yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ini? Gimana? Taruna dan Taruni siap gak ini mewujudkan hal itu bersama-sama dengan SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring? Kita minta mereka untuk berkenalan sekaligus menjawab siap atau tidak ya. Oke, langsung saja silahkan. Mohon izin, nama saya Satria Dita Berpradana. Saya merupakan siswa kelas 11 dari SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Untuk pertanyaan yang telah ditanyakan oleh Ustadz Hima Sugiarto, yaitu siap tidak untuk melanjutkan tradisi-tradisi pahlawan nasional yang mencintai negara Republik Indonesia? Saya katakan siap. Perkenalkan, nama saya Tasya Anisaita. Saya merupakan salah satu taruni di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring kelas 11 MIPA. Untuk menjawab pertanyaan dari Ustazah Khairul, kami siap melanjutkan tugas dan peran para pahlawan yang merupakan keluaran dari Muhammadiyah. Perkenalkan, nama saya Anissa Aurama. Saya kelas 11 SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring angkatan kedua. Untuk menjawab pertanyaan Ustazah Khairul, kami siap untuk melanjutkan mimpi-mimpi besar para pahlawan. Terima kasih kepada Taruna dan Taruni ini. Dari cara bicaranya, dari cara menjawabnya saja sudah terlihat sekali wibawanya, sudah terlihat sekali kesiapannya, dan berarti ini selama kelas 10-11 kemarin betul-betul dilatih seperti itu ya, dengan baik. Oke, luar biasa. Ya, selanjutnya kalau tadi Ustadz Hima sudah memberikan gambaran secara umum apa sih atau bagaimana sih SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring dengan mimpi besarnya yang luar biasa tadi, mungkin boleh Ustadz kami diberikan semacam apa sih bedanya, apa spesialnya atau apa bedanya SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring dengan sekolah-sekolah lain, karena ini kan banyak sekali pilihan sekolah yang mungkin membuat bingung anak-anak kelas 9 ini untuk memilih mau masuk SMA mana ya gitu. Nah, mungkin ada satu hal yang khusus spesial atau istimewa dari Taruna Muhammadiyah Gunung Pring yang menjadi pembeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Monggo Ustaz. Tentu saja kami berbeda dengan yang lain. Perlu kami informasikan, SMA negeri dan swasta di Kabupaten Magelang itu ada 37. Negeri ada 10, 7 swasta. Belum lagi ditambah nanti sekolah yang di luar Kabupaten Magelang. Artinya kehadiran SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, kehadiran di Magelang dan juga di Jawa Tengah, termasuk yang paling akhir, kami diizinkan oleh pemerintah untuk mendirikan SMA karena kami memiliki konsep yang sangat berbeda dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi
kami tidak hanya sekedar melaksanakan kegiatan mencerdaskan bangsa melalui kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, tapi lebih jauh dari itu kami sangat peduli dengan kepribadian, karakter dari generasi muda yang kami bangun, kami latih di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini. Jadi pilihan banyak, tapi jika ibu menginginkan putra putrinya ini menjadi putra putri yang tangguh, ulet, pantang menyerah, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap orang lain, kemudian memiliki sikap behavior, perilaku seorang pemimpin, nah pilihannya kami sudah menyediakan itu, yaitu di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Saya tidak sekedar membuat basa-basi. Program kami sangat serius untuk menjadikan putra putri Bapak Ibu menjadi seorang yang ya berbedalah dengan anak-anak yang lain. Saya kira gambaran umumnya seperti itu. Artinya kami sudah membuat program untuk ketarunaannya seperti apa, kemudian penguatan spiritualitasnya dalam beragama seperti apa. Ya itu pilihannya memang hanya di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Banyak sekolah baik yang lain, tapi kami insya Allah terbaik. Begitu Mas. Ini luar biasa sekali ya, optimisme dari seorang Ustadz Hima ini vibrasinya menular loh. Jadi apa ya, kita kalau ada di samping orang yang optimis itu kita jadi ikut yakin gitu ya, ikut mantap kalau bahasa orang Jawa. Baik, tadi disinggung nih sama Ustadz berkaitan dengan kurikulum ketarunaan ya. Kalau kita tahu bahwa di sekolah Muhammadiyah kita sudah spesial, kita memiliki kurikulum nasional tetap, kemudian ada kurikulum Ismuba yang mungkin anak-anakku sudah biasa, sudah tahu karena di SMPN Plus sudah mengalami kurikulum Ismuba atau pembelajaran Ismuba. Nah, yang spesial dari Taruna Muhammadiyah kan tambahan dengan adanya program ketarunaan ya Ustaz. Nah, ini yang mungkin masih penasaran atau anak-anak dan ayah bunda di rumah ini masih belum tahu program ketarunaan itu yang seperti apa, terlebih di Taruna Muhammadiyah ya, apakah kemudian seperti di militer-militer, kemudian ada Yun Sewu mungkin kalau di ketarunaan kan ada model seperti senior, junior dan sebagainya. Nah, mungkin boleh kami diberikan gambaran Ustaz program ketarunaan di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring itu seperti apa? Sebelum saya menjawab pada pertanyaan intinya program ketarunaannya seperti apa, kami jelaskan dulu bahwa SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring itu dengan kurikulum 3 kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian kurikulum yang ditetapkan oleh Muhammadiyah, dan itu bagi kami ada tambahan, tidak sekedar kurikulum dari Al-Islam Muhammadiyah saja, tapi kami tafsirkan, kami terjemahkan dalam sebuah sikap, perilaku dan kajian sehari-hari. Kemudian yang ketiga yang menjadi kekhasan kami adalah program ketarunaan. Nah, apa itu program ketarunaan? Ini bagian dari cara kami menerjemahkan visi. Salah satunya disebut tadi adalah berjiwa pemimpin. Untuk membentuk sebuah karakter budaya diri seseorang itu tidak mudah, membutuhkan waktu, membutuhkan konsistensi, dan tidak sekedar cukup hanya kata-kata kemudian ditulis, dipajang di dinding. Nah, karena itu program ketarunaan itu begini, anak-anakku terutama ya, anak-anak kelas 9, nggak usah berpikir tentang wah nanti seperti tentara. Tidak, kalau tentara itu sudah memang dia disiapkan untuk berperang. Tapi program ketarunaan di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring itu disiapkan agar anak-anak kalian itu memiliki sikap disiplin. Disiplin itu tidak mudah. Hal-hal dimulai dari sesuatu yang kecil,
remeh-temeh. Tapi dari situlah kemudian bagaimana seorang pemimpin akan bisa mengelola banyak orang kalau mengelola dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri tidak mampu. Jadi bagaimana kita membangun bahwa setiap diri anak kalian itu menjadi seorang yang bertanggung jawab dan disiplin. Sebenarnya substansi dari pemimpin itu adalah dimulai dari soal disiplin dan tanggung jawab itu. Nah, karenanya itu program ketarunaan itu mulai dari jam 4 pagi sampai kembali jam 4 pagi itu kami programkan agar setiap siswa bisa mengelola, memanage diri, memanage waktunya sehingga tidak ada istilah waktu terbuang sia-sia. Tapi jangan takut dan khawatir, kita bukan tentara. Kalau ada senior junior itu bukan berarti kemudian yang senior harus membuli, menggojlok yang junior, tidak. Senior dan junior itu hanya pada soal pembentukan sikap yang senior, yang tua menyayangi yang muda, menyayangi yang junior. Nah, yang junior, yang muda ini menghormati yang senior. Kami punya cara tersendiri. Adik kelas bagaimana mereka menghormati menghargai kakak kelas, tapi kakak kelas juga harus punya cara sendiri bagaimana menyayangi mereka. Artinya program ketarunaan itu programnya yaitu kami memanage waktu sedemikian rupa sehingga terbentuk karakter pada diri setiap siswa itu rasa tanggung jawab dan disiplin. Nanti kemudian bagaimana jatuh jiwa pemimpin? Kan harus intelektualitasnya tinggi. Yaitu kami godok lagi di dalam kajian setiap habis maghrib. Itu kajian tambahan penguatan spiritualitas dan mengasah intelektualitas. Saya kira begitu, sementara. Nah, sekarang paling tidak anak-anakku di sini dan ayah bunda jadi punya gambaran, ternyata oh seperti itu program ketarunaan di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Tidak seperti yang dibayangkan atau tidak seperti yang ditakutkan bahwa kalau ketarunaan itu pasti seperti militer, berat seperti itu, tidak ya. Kita jadi tahu sedikit gambaran. Baik, nah tadi yang cukup menarik dan beberapa kali Ustadz Hima sempat menyinggung berkaitan dengan karakter. Jadi selain 3 kurikulum yang dikombinasikan dengan baik di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, yang menjadi fokus SMA Tarunamu ini juga dalam pengembangan karakter positif generasi muda milenial. Nah, karakter-karakter apa ini Ustadz? Atau bagaimana kemudian Tarunamu meramu sebuah formula untuk mengembangkan karakter generasi muda milenial ini seperti apa, dan karakter yang bagaimana yang akan dicetak oleh generasi penerus atau alumni dari nanti SMA Tarunamu? Bisa dijelaskan monggo Ustadz? Persoalan utama dalam dunia pendidikan itu adalah tentang karakter. Ini yang tidak setiap sekolah mampu melakukannya dan sanggup serta konsisten melakukannya. Ini tadi pertanyaan sekitar pembentukan karakter ya, pembentukan karakter. Sudah saya singgung sedikit di depan. Begini Bapak Ibu, kita punya teori yang namanya budaya. Yang namanya budaya itu satu, artinya budaya sebuah sikap yang terbentuk pada diri seseorang karena dan itu dilakukan secara refleks, artinya sudah menjadi kebiasaan. Teorinya begini, kami punya teori satu, untuk menjadi sebuah budaya itu satu, dipaksa. Ini tidak hanya sekolah, Bapak Ibu bisa menerapkan sudah di rumah. 2, terpaksa. 3,
biasa, 4 bisa, kemudian terakhir puncaknya menjadi budaya. Jadi untuk membentuk seseorang itu tidak hanya cukup dengan kata-kata. Kita harus berani sebagai pendidik, sebagai orang tua. Dan kalian sebagai siswa, sebagai anak, jika ingin memiliki cita-cita yang tinggi, harus menyiapkan diri untuk siap dipaksa. Kalau artian dipaksa itu ini bukan kemudian dibully, disakiti, tidak. Tapi program yang baik dari orang tuamu, dari sekolah, itu memang mau tidak mau harus dipaksa. Seperti kalian nanti kalau tatap muka kan dipaksa, 6:30 harus sampai di sekolah, kemudian ngaji, kemudian jam 7 siap masuk kelas. Artinya kalian dipaksa, harus berangkat 6:30 sampai sekolah. Nanti kalau sudah dipaksa, kemudian akan ada perasaan terpaksa. Ini para taruna-taruni seharusnya punya perasaan seperti itu. Terpaksa melakukan sesuatu dengan sedikit mungkin mengeluh, berdoa dan lain-lain. Tapi lama-lama kalau sudah terpaksa kemudian menjadi biasa. Mas-mas, mbak-mbak ini setiap malam Senin, malam Kamis pasti bangun jam 3 untuk sahur bersama. Itu awal mula mungkin sedikit dipaksa oleh ilmunya, oleh ustadz-ustadzanya, kemudian terpaksa, tapi kemudian sekarang biasa. Kan gitu ya. Malam Senin, malam Kamis itu pasti buka sahur bersama, kemudian sorenya buka bersama. Nah, karena itu sudah terbiasa, maka kemudian sudah biasa, enteng aja bangun jam 3, setengah 4, jam 4, kemudian menjadi bisa dan akhirnya budaya. Bahkan kakak-kakak kalian itu kami tidak meminta, tidak memaksa. Mereka yang memang berniat untuk puasa Daud, ya puasa Daud, tapi kegiatan tetap, energinya tetap. Kami tidak ingin sunahnya dipol-polke, tapi kemudian tidak produktif, itu namanya tidak bagus. Puasa Senin, puasa Kamis, tetapi tetap produktif, tetap sehat. Kemudian karakter lainnya dalam rangka mengasah intelektualitasnya, kami dari malam Senin sampai malam Sabtu ya, itu terus ada kajian, ada halakoh itu berdiskusi tentang tema yang sedang update pada saat itu. Kemudian mereka akan beradu argumen. Lah ini bagian dari mengasah jiwa kepemimpinan. Seorang pemimpin kan harus pandai bicara, harus pandai berargumentasi ya. Dia ketika berpidato kan mesti punya pikiran, kemudian diungkapkan lewat kata-kata. Nah itu sedikit bagian dari bagaimana membentuk karakter itu. Kemudian dalam keseharian sebagai umat Islam kita sudah diajarkan sekali Nabi bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Ibarat ya kalau yang sedikit itu harus memberi salam pada yang banyak. Yang duduk yang naik motor memberi salam pada yang duduk. Nah kita yang senior, yang junior memberi salam pada yang senior. Saya tidak ingin menggunakan istilah junior senior ya, tapi mungkin lebih enak adik kelas kakak kelas. Nanti kalau senior junior itu kesannya gimana gitu untuk SMP. Jadi itu kita jadi adik-adiknya atau adik kelasnya atau semua taruna-taruni ketemu dengan siapapun, terlebih pada orang lebih tua, tanpa peduli siapa itu, maka mereka akan selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum sambil berhormat. Ini bagian dari cara kita mendisiplinkan siswa itu. Ini salah sedikit dari program ketarunaan untuk membantu karakter para siswa. Ya, terima kasih. Tadi gambarannya
sudah cukup mewakili kita semua para pemirsa untuk tahu keseharian bagaimana SMA Taruna membentuk karakter dan kepribadian yang luar biasa bagi taruna dan taruninya. Nah, selanjutnya ini Ustadz, saya mendengar banyak informasi bahwa ternyata SMA Tarunamu ini meskipun usianya bisa dibilang masih sangat belia. Masih berapa tahun Ustadz? 3 tahun. Ini tahun ketiga ya? Ya, ini masuk tahun ketiga dan dari informasi yang kami dengar bahwa di usia yang masih sangat belia ini SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini sudah mengukir berbagai prestasi, baik prestasi siswanya maupun juga prestasi sekolahnya. Bahkan sekolahnya juga sudah masuk akreditasi A. Nah, mungkin boleh diceritakan apa saja prestasi yang sudah diraih atau diukir oleh taruna-taruni SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, Ustaz. Betul bahwa SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring baru memasuki tahun ketiga, tetapi kami sudah terakreditasi A. Artinya itu akreditasi sebagai A itu sekolah unggul kalau istilah sekarang. Nah, sehingga dengan akreditasi A itu setiap sekolah termasuk kami ini mendapatkan kuota 40% untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu kalau akreditasi A. Kemudian prestasinya kita juara 1 untuk guru dalam lomba penelitian tindakan kelas. Jadi sekalipun guru baru, tapi ternyata sudah langsung jadi juara 1 dalam lomba penelitian tindakan kelas. Kemudian ini di sini ada taruni Anissa Urrahmah yang waktu itu baru kelas 10 atau kelas 1 SMA, sudah menjadi juara 2 Olimpiade Matematika. Betul ya? Tingkat nasional. Kemudian juara 2 lomba News Reading in English. Kemudian apa lagi? Juara 1 sekolah sehat tingkat SMA. Khususnya untuk sekolah Muhammadiyah di Magelang. Kemudian juara paduan suara tingkat SMA SMK di Kabupaten Magelang, dan banyak lain. Ini besok Bapak Ibu bisa ambil brosurnya di sekolah. Nah, kalau saya sebutkan tidak waktunya habis, ini banyak sekali. Baik, luar biasa, banyak sekali ternyata prestasi yang sudah diukir di 3 tahun pertama berdirinya SMA Taruna Muhammadiyah. Nah, kemudian ini Ustaz tadi juga sempat disinggung sekolah sehat. Kemudian berarti itu kan menandakan bahwa lingkungan sekolah di SMA Tarunamu di asramanya itu bersih dan higienis begitu. Nah, ini mungkin juga ingin diketahui nih oleh anak-anak dan juga ayah bunda, bagaimana lingkungan asrama, kemudian fasilitas-fasilitas apa saja nih yang ditawarkan SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring di kampusnya, di gedungnya sana tuh seperti apa fasilitasnya gitu Ustaz? Ya, terkait dengan fasilitas kemudian asrama. Bagi Bapak Ibu, bagi anak-anak semuanya, biasanya kalau mau memilih sekolah yang berasrama atau pondok atau boarding, pasti yang dilihat pertama kali adalah asramanya, ruangnya asrama. Kemudian kamar mandi, kamar kecilnya. Itu biasanya yang dilihat pertama oleh para orang tua itu. Nah, terkait dengan asrama itu satu ruangan kita isi sekitar 12 taruna sendiri, jadi asramanya tidak campur. Kemudian suasana geraha, kami menyebutnya sebagai geraha ya kalau asrama itu. Geraha kami tertata rapi. Loh, Pak Ima hanya membuat, tidak. Siapa yang menata rapi? Ya ini mereka sendiri. Taruna-taruni, siswa-siswi itu yang menata rapi. Jadi ada kami latih, kami biasakan setiap
apapun yang menjadi milik mereka adalah tanggung jawab mereka, termasuk di dalamnya tempat tidur. Begitu mereka bangun tidur, maka langsung harus dirapikan semuanya. Sayang sekali saya tidak membawa gambarnya. Jadi semua siswa tanpa kecuali, maka begitu bangun tidur harus dirapikan tempat tidurnya. Nanti sebelum dia melakukan kegiatan lainnya, ada mandi, sarapan atau apapun, tempat tidur harus sudah rapi. Dan ini sesuatu yang kecil, remeh-temeh, tetapi akan membawa dampak besar pada kepribadian seseorang. Kemudian bed kami, artinya tempat tidur kami juga tempat tidur yang sangat-sangat representatif. Jadi tidak sembarang tempat tidur, apalagi kok lesehan di bawah di lantai, itu tidak. Jadi kami sangat mengutamakan terkait dengan soal fasilitas harian yang menyangkut kebutuhan mereka dan menjadi karakter mereka. Adapun fasilitas lainnya sudah memenuhi standar minimal. Kalau dikatakan lengkap sekali ya karena baru 3 tahun otomatis ya belum, tapi standar minimalnya sudah tercukupi. Buktinya juga akreditasnya A, berarti kan sudah cukup. Nah, oke, mungkin dengan fasilitas yang super lengkap, dengan tadi sudah dipaparkan Ustadz Hima, asrama yang begitu bersih dan juga bed dan sebagainya, itu pasti orang tua ini, terutama orang tua ya, akan penasaran berkaitan dengan biaya. Nah, berapa ini biayanya atau biaya pendidikan selama di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring? Mungkin bisa dipaparkan biayanya, Ustadz. Baik, Bapak Ibu Basuki Mawabeyo, Bapak Ibu juga menyekolahkan putra-putrinya di SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring. Bapak Ibu merasakan puas barangkali, marem, sembodo, sumbut, karena punya SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring berbeda dibanding dengan sekolah yang lain. Artinya filosofinya adalah kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang berkualitas baik jika tidak ada biaya yang sesuai dengan itu. Loh, ternyata di luar negeri pada gratis ya, itu kan dibiayai pemerintah, jadinya tidak perlu keluar. Nah, terkait dengan biaya Bapak Ibu semuanya, saya ingin menganalogikan dulu sebelum saya menyampaikan biaya di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Seandainya Bapak Ibu nanti menyekolahkan putra-putrinya di SMA X, di SMK Y, maka Bapak Ibu yang harus dipersiapkan pertama adalah membeli sepeda motor gitu, untuk kegiatan sekolah. Sekarang jarang anak yang mau naik angkot ke sekolah, sepeda motor. Kemudian harus membeli bensin agar motornya bisa jalan. Kemudian harus memberi uang makan, minimal makan siang. Kemudian harus membelikan pulsa. Zaman sekarang anak bawa gawe gadget HP itu, nek ora pakai pulsa juga tidak bisa main gadget. Kemudian belum lagi nanti mereka ada acara antar teman, ulang tahun, pergi kemana. Nah, artinya sebenarnya kalau kita hitung-hitung Bu, Bapak Ibu semuanya, saya punya hitungannya, nanti kalau berkenan kami share lewat kelas masing-masing, bahwa setiap anak yang masuk ke SMA, SMK itu tidak kurang dari 2 juta dikeluarkan setiap bulan oleh Bapak Ibu. Ya kurang lebih 2,2 sampai 2,4 juta. Hanya Bapak Ibu tidak terasa. Kemarin sudah minta uang pulsa kok sekarang minta ini. Nah, sehingga kami masih menyesuaikan biaya per bulan sudah komplit, termasuk makan 3 kali sehari, snack sekali, biaya asrama dan lain-lain,
itu 2.500.000 per bulan. Itu masih terhitung tidak tinggi, itu masih biaya yang wajar-wajar saja. Kalau yang agak tinggi berapa ya, sekitar 4 sampai 6 juta. Kami masih 2,5 juta per bulan. Kemudian ketika masuk pertama, jika sudah dinyatakan diterima, maka yang harus dibayarkan pada saat daftar ulang adalah uang kesiswaan, uang keasramaan, uang seragam, uang SPP 1 bulan, dan lain-lain. Itu kisarannya sekitar 16 juta. Tapi itu semua yang kembali kepada siswa. Loh, seragamnya berapa? Seragamnya berapa ya? 13 ya? 12 atau 13 tel? Ya 13 ya, 13 tel. Karena mereka akan ada kegiatan-kegiatan yang ketarunaan dan lain-lain itu, sehingga harus ada ekstra baju yang mencirikan sebagai sekolah SMA Taruna Muhammadiyah Gumpreng. Jadi secara global begitu Usku. Nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui WA. Baik, tadi sudah diberikan gambaran secara umum berkaitan dengan biaya. Semoga bisa memberikan informasi kepada ayah bunda. Apabila ada pertanyaan nanti sangat boleh untuk bisa japri ke saya. Nanti akan kami lanjutkan langsung kepada panitia PPDB SMA Taruna Muhammadiyah. Ya, Ustaz. Baik, nah ini biar semakin mantap, kita minta mungkin semacam cerita pengalaman nih dari Taruna dan Taruni, mungkin secara singkat saja. Salah satu mungkin boleh mewakili ya, nanti siapa yang akan memberikan cerita pengalaman asyiknya, bagaimana sih serunya belajar di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Mungkin boleh salah satu Taruna atau Taruni yang akan mewakili bercerita secara singkat. Oke, dari Ustaz Dimas semua meskipun pendek, mungkin singkat-singkat saja, silahkan. Pengalaman yang menarik di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring menurut saya, karena berhubungan itu sekolah SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring itu ada sekolah asrama, jadi semua kegiatan itu dilakukan bersama-sama. Jadi setiap kegiatan itu terasa menyenangkan kalau ada temannya. Sama itu ada, kalau setiap hari Minggu biasanya kan dari ASBO ada menyelenggarakan kegiatan. Nah, biasanya ada seperti kegiatan lomba masak atau bagaimana, itu merupakan salah satu hal yang menarik yang menurut saya ada di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Untuk pengalaman yang menarik di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, yang pertama semua kegiatan dilakukan secara bersama. Jadi rasa solidaritas sudah ditanamkan sejak awal. Terus kemudian pembelajaran yang dilaksanakan di kelas didasari dengan kegiatan yang menyenangkan, jadi tidak ada rasa bosan maupun rasa mengantuk di kelas. Untuk pengalaman di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring itu karena program tarunaannya juga, sehingga kami dilatih untuk mengatur waktu dengan baik, sehingga dari semua kegiatan itu tersusun oleh keasramaan, telah diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah ada jadwalnya, sehingga ketika saya bersekolah di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring itu jadi lebih menghargai waktu. Terima kasih kepada Taruna dan Taruni, dan ini informasi tambahan ayah bunda dan anak-anakku semua. Ketiga Taruna dan Taruni yang ada di acara kita kali ini semua merupakan alumni dari SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring. Dan kalau kita lihat progresnya luar biasa ya dibandingkan saat SMP ini. Wah, sekarang di SMA sudah, kalau bahasa anak-anak sekarang glow up gitu. Glow upnya nggak cuma dari sisi ini aja ya, tapi kemampuan bicaranya, sikapnya, gesturnya, kepribadiannya luar biasa. Baik, nah mungkin Ustadz ini kami mohon mungkin semacam closing statement dari Ustadz Dima untuk mengajak begitu, atau mungkin untuk meyakinkan kembali orang tua dan juga putra putri kita kelas 9 tentang SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Kemudian nanti disambung Taruna dan Taruni bisa semacam mengajak gitu ya, ajarkan untuk bergabung bersama kalian di SMA Taruna
sekaligus informasi PPDB dibuka sampai kapan bisa disampaikan. Monggo. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini closing statement dari saya yang pertama untuk Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu adalah investasi jangka panjang bagi orang tua, sehingga kita tidak boleh asal memilih sekolah hanya yang penting sekolah. Harus difikirkan jangka panjang anak itu menjadi anak yang membanggakan bagi Bapak Ibu sekaligus berbakti kepada Bapak Ibu. Dan proses pembentukan anak yang soleh yang membanggakan orang tua itu perlu proses yang panjang dan bersungguh-sungguh. Ada di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung. Bagi anak-anakku kelas 9, kalian adalah harapan orang tua, maka kalian juga harus cermat memilih sekolah mana yang bisa mengembangkan diri saya secara intelektual, artinya akademik, kemudian secara mental Anda anak-anak menjadi anak yang hebat, tangguh, ulet, pantang menyerah, kuat, dan juga spiritual, agama. Kalian sudah di SMP Muhammadiyah Gunung Pring diberi bermacam-macam bekal eman-eman kalau nanti melanjutkan di SMA X, dan itu semuanya hilang tak berbekas apa yang didapatkan di SMP Muhammadiyah Gunung Pring. Maka pilihannya SMA Muhammadiyah Gunung Pring. Menurut saya benar apa yang dikatakan Ustaz Bima. Jadi suatu pilihan yang tepat jika Bapak dan Ibu sekalian menyekolahkan putra-putrinya di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, karena di situ sudah terjamin akan dibentuk kedisiplinannya, ke intelektualnya, dan bahkan fisiknya pun juga terjamin pada sana. Sedikit menambahkan, jadi kalau di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, insya Allah akidah dan imannya tetap terjaga. Mungkin kalau sekolah di sekolah yang lain bisa terpengaruh dengan pergaulan yang bebas. Menambahkan, masa SMA itu merupakan masa-masanya kita sebagai remaja membentuk karakter. Jadi dari pergaulan dan juga lingkungan sangat mendukung, sehingga bijaklah dalam pilih lingkungan di masa SMA kita. Iya, terima kasih banyak kepada Ustadz Bima dan juga Taruna-Taruni ini tadi untuk closing statement-nya. Menambahkan sedikit sebelum kita tutup, untuk pendaftaran gelombang kedua SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring masih dibuka sampai tanggal 12 Maret 2021. Jadi masih ada tanggal 12 Maret 2021 itu adalah tes seleksi untuk gelombang 2. H-1 pendaftaran masih dibuka, jadi masih ada waktu. Maka bagi ayah bunda dan anak-anakku yang berminat untuk masuk ke SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring bisa langsung menuju kampus SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, atau untuk informasi selanjutnya nanti bisa japri ke guru BK SMPN Plus untuk kami teruskan ke panitia PPDB SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Bima Sugiarto selaku Kepala SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, dan juga Taruna dan Taruni SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring yang sudah berbagi pengalamannya pada kesempatan kali ini. Dan tentunya tidak lupa terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang sudah bersama-sama dengan kami di acara Pojok BK edisi Karir D. Sampai bertemu di Pojok BK edisi Karir D pekan depan dengan sekolah yang lain yang tentunya tidak kalah bermutu juga. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dalam membersamai acara ini. Salam BK, sahabat siswa, membersamai merajut mimpi. Terima kasih. Saya akhiri untuk kesempatan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.